Shalom semuanya. Dalam video ini, kita akan mengetahui dua kepercayaan yang tampaknya baik, namun ternyata dianggap sesat oleh Alkitab. Disebut juga berbahaya, karena selain telah bertentangan dengan dasar kebenaran iman Kristen, kepercayaan-kepercayaan ini juga dapat menjauhkan seseorang dari Tuhan yang benar. 1. Mempercayai bahwa keselamatan datang melalui perbuatan baik saja. Salah satu penyesatan terbesar yang sering ditanamkan oleh iblis dalam hati manusia adalah keyakinan bahwa kita dapat membangun tangga menuju surga dengan usaha dan kekuatan kita sendiri. Pikiran ini membuat banyak manusia percaya bahwa dengan perbuatan baik, usaha, maupun kemampuan pribadi saja sudah cukup untuk kita bisa memperoleh kehidupan kekal, kebahagiaan sejati, ataupun keberuntungan dalam hidup, di mana membuat manusia perlahan mengabaikan kebutuhan akan kasih karunia dan pertolongan dari Tuhan. Alkitab dengan tegas membantah kepercayaan ini dengan menyatakannya dalam Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang bermegahkan diri. Ini artinya, keselamatan maupun keberuntungan bukanlah sesuatu yang bisa kita capai atau usahakan dengan kekuatan sendiri. Semua oleh karena kasih karunia, yakni pemberian cuma-cuma dari Tuhan kepada manusia yang percaya. Bahkan perbuatan baik dan benar seperti berdoa setiap hari, memberi persembahan kepada gereja, ataupun membantu sesama yang membutuhkan itu, ternyata tidak mampu menjadi dasar keselamatan manusia. Karena tanpa kasih karunia, semua perbuatan baik manusia hanyalah seperti kain kotor di hadapannya, seperti yang ditulis dalam Yesaya 64 ayat 6a. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Jadi sesungguhnya, tidak ada daftar tindakan yang harus dilakukan atau resep tertentu untuk kita penuhi agar bisa mendapatkan keselamatan maupun keberuntungan di dalam hidup ini. Keselamatan dan keberuntungan sepenuhnya adalah anugerah dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 17 tertulis, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kita diselamatkan bukan karena apa yang kita lakukan, melainkan karena kasih Tuhan yang besar memberikannya secara cuma-cuma bagi kita. Hanya dengan mengakui bahwa kita adalah orang berdosa sajalah dan mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bisa dibenarkan di hadapan Tuhan dan menerima anugerah keselamatan. Sekarang timbul pertanyaan, jadi orang Kristen tidak perlu berbuat baik lagi dong agar bisa selamat maupun beruntung adanya? Jawabnya adalah, perbuatan baik belum tentu mencerminkan hati yang baik. Tetapi, hati yang telah diperbarui oleh Tuhan akan pasti menghasilkan perbuatan baik. Tuhan melihat hati. Orang yang terlihat baik belum tentu memiliki hati yang baik. Orang yang memaksakan diri untuk terus berbuat baik pasti suatu saat akan kelelahan karena tidak ditopang oleh kasih Tuhan. Sebaliknya, ketika kita sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita, maka hati kita perlahan akan diperbarui. Dari manusia lama, kita beralih menjadi manusia baru yang hidup sesuai dengan kehendaknya. Hati yang diperbaharui inilah yang menjadi bukti bahwa kita telah menjadi bagian dari kerajaan surga. Sejatinya Tuhan ingin kita sempurna, seperti Bapa kita yang di surga adalah sempurna. Namun, Tuhan menyadari bahwa kita adalah makhluk lemah yang tidak sempurna. Jadi perbuatan baik yang kita coba belajar lakukan, meskipun jatuh bangun, tidak konsisten, bukan lagi untuk mencari keselamatan, melainkan sebagai bukti nyata bahwa kita sungguh-sungguh mau mempercayai Tuhan Yesus dan berusaha memiliki hati seperti hatinya. Sehingga pada akhirnya keberuntungan dan keselamatan terjadi atas hidup kita. Semua oleh karena kasih karunia. Jadi kesimpulannya adalah, keselamatan dan keberuntungan bukan berasal dari usaha perbuatan kita, melainkan dari iman kepada Yesus Kristus
iman yang hidup ini akan menghasilkan buah-buah kebenaran, yaitu perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan, yang memberikan keberuntungan. Haleluya, amin. 2. Mempercayai Yesus bukanlah Tuhan, atau penyangkalan keilahian Yesus Kristus. Menyangkal keilahian Kristus berarti memutus jembatan penghubung antara bumi dan surga, membiarkan manusia terperangkap dalam kehancuran tanpa harapan. Tanpa pengakuan terhadap sifat ilahi Kristus, tidak ada pengharapan setelah kematian, karena hanya melaluinya ada jalan menuju keselamatan. Pandangannya menganggap Yesus Kristus sekedar seorang nabi atau guru moral dan menolak keilahiannya, mereduksi kekristenan menjadi sekedar ajaran filsafat etika. Ini sangat berbahaya karena membuka peluang bagi manusia untuk terjebak dalam tipu daya iblis yang mempromosikan gagasan-gagasan keliru, seperti banyak jalan menuju Tuhan atau semua agama sama. Pandangan universalisme ini menyesatkan karena bertentangan dengan kebenaran Alkitab bahwa hanya melalui Kristus ada keselamatan. Firman Allah dengan jelas menyatakan keilahian Kristus di Yohanes 1 ayat 1-14, khususnya ayat 14, menegaskan bahwa Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Meskipun disebut anak, Yesus memiliki hakikat yang sama dengan Allah Bapa. Keduanya adalah pribadi yang setara dalam keilahian, membentuk kesatuan Trinitas yang menjadi dasar iman Kristen. Menolak kebenaran ini berarti menolak satu-satunya jalan menuju keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi manusia. Di Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Mempercayai bahwa semua jalan dapat menuju Tuhan berarti seperti berjalan membabi buta menuju tempat yang acak, mengabaikan Yesus yang merupakan gerbang menuju hidup kekal. Dan ini tentu sangat berbahaya. Terlebih, dewasa ini kita dapat dengan mudah menemukan berbagai bentuk penyerangan terhadap iman Kristen, khususnya tentang Yesus Kristus, Tuhan kita. Demi untuk menguatkan iman kita, maka berikut adalah daftar pertanyaan abadi yang seringkali digunakan orang untuk menyerang Yesus, beserta jawaban Alkitabiahnya. 1. Sebagian orang mengatakan bahwa Yesus Kristus sosok yang tidak pernah ada. Jawabnya adalah, keberadaan Yesus Kristus secara historis ditegaskan secara luas oleh para sarjana Kristen dan sekuler. Para sejarawan kuno seperti Josephus dan Tacitus yang notabene bukanlah seorang Kristen telah menyebutkan Yesus dalam tulisan-tulisan mereka. Lalu keempat kitab Injil yang juga telah memberikan catatan terperinci tentang kehidupan, ajaran, kematian, dan kebangkitan Yesus yang ditulis dalam kurun waktu satu generasi setelah pelayanan Yesus di bumi. Selain itu, pertumbuhan gerakan Kristen awal, meskipun mengalami penganiayaan, menunjukkan adanya tokoh sejarah yang nyata yang dampaknya bisa mengubah dunia. Karena siapa yang tahan jika yang dibela merupakan tokoh fiktif? Sesimpel itu. 2. Bagaimana Yesus dapat sepenuhnya menjadi Tuhan, tetapi mengatakan bahwa ia tidak mengetahui waktu kedatangannya kembali, seperti yang dinyatakan dalam Markus 13 ayat 32. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Jawabnya adalah, ayat ini dipahami dalam konteks inkarnasi. Meskipun Yesus sepenuhnya Tuhan, ia juga mengambil kemanusiaan penuh. Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bahwa selama pelayanannya di bumi, Yesus secara sukarela membatasi penggunaan atribut-atribut ilahinya. Maka kita baca, Yesus bisa lapar, haus, lelah, bahkan tidur. Maka
kurangnya pengetahuannya mengenai waktu kedatangannya kembali mencerminkan peran dan ketundukannya sebagai anak dalam menjalankan misi keselamatan, bukan penyangkalan terhadap keilahiannya. Jadi, Yesus tetaplah sepenuhnya Tuhan, tetapi Ia memilih untuk hidup sebagai hamba di bawah keterbatasan manusia waktu ada di bumi demi misi penebusan kita. 3. Seperti yang dinyatakan dalam Yohanes 14 ayat 28, apakah Yesus menyangkal bahwa Ia adalah Tuhan dan tidak setara karena Yesus menyatakan bahwa Dia lebih rendah dari Bapa? Jawabnya adalah, dalam Yohanes 14 ayat 28, Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Pernyataan ini tidak menyangkal keilahian Yesus, tetapi sedang merujuk pada perannya dalam Tritunggal dan keadaannya selama inkarnasi menjadi manusia di bumi. Sebab berdasarkan ayat Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Kita dapat memahami bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah sama dalam hakikat dan keilahian, serta setara dalam kedudukan. Mengingat juga Yesus dalam usaha menebus manusia memang merendahkan dirinya dan mengambil peran sebagai hamba yang dengan rela tunduk kepada Bapa. Jadi kerendahan hati dari Yesus ini tidak meniadakan kesetaraannya dengan Bapa, tetapi menunjukkan hubungan kasih dalam Tritunggal dalam menjalankan misi keselamatan. 4. Apakah kelahiran kekal membuat anak lebih rendah daripada Bapa? Seperti yang dinyatakan dalam Yohanes 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Doktrin kelahiran kekal mengajarkan bahwa anak secara kekal dilahirkan dari Bapa, yang artinya Yesus tidak diciptakan atau dijadikan, tetapi memiliki hakikat ilahi yang sama. Hubungan ini adalah hubungan perbedaan dalam peran, bukan hakikat atau kodrat. Anak tidak lebih rendah daripada Bapa karena keduanya sepenuhnya dan sama-sama Tuhan. Pengakuan iman Nicea meneguhkan kebenaran ini dengan menyatakan bahwa anak dilahirkan, bukan dijadikan, karena memiliki satu hakikat dengan Bapa. Jadi, Bapa dan anak menggarisbawahi hubungan dalam Tritunggal, tetapi tetap satu dan setara. 5. Mengapa penting bagi Yesus Kristus untuk menjadi sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia? Jawabnya adalah, Yesus yang sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia sangat penting bagi iman dan keselamatan Kristen. Sebagai manusia sepenuhnya, Yesus menjadi tinggal di antara kita, menjalani hidup tanpa dosa dan mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna untuk dosa. Ibrani 4 ayat 15 tertulis, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Bahwa hanya manusia yang dapat mewakili manusia dan menanggung hukuman atas dosa. Lalu sebagai Tuhan sepenuhnya, membuat pengorbanan Yesus memiliki nilai yang tak ternilai. 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Keilahiannya memastikan kemenangannya atas dosa, kematian, dan iblis. Persatuan kedua kodrat dalam pribadi Kristus menjadikannya sebagai perantara yang sempurna antara Tuhan dan manusia yang menjamin penebusan untuk hidup kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Haleluya! Amin. Sebagai pengingat, kedua kepercayaan ini, yakni keselamatan melalui perbuatan dan menyangkal keilahian Yesus, dapat menimbulkan bahaya rohani yang serius, karena sesungguhnya ini merupakan cara iblis untuk menyesatkan orang dan juga untuk merampas kuasa dan kebenaran yang mengubahkan hidup dari Injil. Untuk itu, waspadalah selalu, berpeganglah teguh pada ajaran Alkitab yang selalu mengajarkan kita untuk berdiri di atas dasar iman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat, Tuhan dan pengharapan kita. Haleluya. Amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.